Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini untuk mempelajari kitab Bulughul Maram. Salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Sampai hadis nomor 228. Sekarang ini 228, nggih. 229. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu bumi kulluha semuanya masjidun tempat sujud atau masjid, illal maqbarata kecuali makbarah kuburan, wal hammam dan kamar mandi ya. Rawahu Tirmidzi walahu illatun, dan padanya ada ilat ya. Kemudian yang 230 ya, Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyusalla, bahwa salat fi sab'i mawatina, di 7 tempat ya. Al-mazbalah yaitu tempat sampah, wal majzarah yaitu penjagalan atau tempat penyembelihan, wal maqbarah dan kubur, wa qari'atit thariq dan di tengah jalan, wal hammam dan WC, wa ma'atinil ibil dan tempat pertambatan onta, wa fauqa zahri baitillah ta'ala dan di atas ya Baitullah ta'ala, artinya di atas Ka'bah. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu ya. Jadi hadis ini yang kita baca ini adalah hadis yang di dalamnya ada kelemahan. Tapi kalau kita perhatikan apa yang ada dalam isinya, sesungguhnya hal ini memang pantas kita tidak sholat di dalamnya ya. Yang pertama, ini kan akan ada ya nanti hadis yang sahih berkaitan dengan kubur ini. Jadi semua bumi itu masjid. Maksudnya umat Muhammad kita ini diperbolehkan untuk sholat di mana saja, karena di dalam hadis tentang azan ya, di mana salat itu dikumandangkan azan, maka kata Nabi, salatlah kamu di situ ya. Artinya kita boleh salat di manapun sebenarnya, apakah di tepi jalan raya atau di sawah atau di mana. Tapi hal ini tidak lazim ya dilakukan di negeri kita, karena masjidnya pun sangat banyak ya. Kita bisa datang dengan mudah ke masjid-masjid terdekat ya. Kecuali kuburan. Memang kuburan ini dilarang kita sholat di atasnya atau menghadap ke kubur. Nanti akan ada hadis yang sahih yang menjelaskan. Yang kedua hammam. Hammam ini kamar mandi atau WC ya. Ini jelas ya. Ya tidaklah layak dan tidaklah elok ketika seseorang
sholat di situ. Bahkan ketika seseorang itu masuk ke WC saja ada aturannya dengan mendahulukan kaki kiri. Sebelumnya kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sedangkan di tempat yang kita gunakan salat itu ada juga masjid secara khusus doanya masuk dengan mendahulukan kaki kanan lalu membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan ada juga perintah untuk mendahului dengan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya mas di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ada illat, ada cacatnya, tapi secara makna memang hal ini bisa dilaksanakan. Ya, artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai sebuah irsyad, petunjuk bahwa memang di tempat-tempat yang demikian memang tidaklah pantas kita salat. Kemudian hadis 230 sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Nabi melarang itu tidak selalu bermakna haram ya dalam kaidah. Ada yang bermakna haram, ada larangan itu bermakna makruh, ada juga larangan itu bermakna sebuah petunjuk gitu. Ya, sebaiknya demikian begitu ya. Nah, yaitu seseorang sholat di 7 tempat. Di 7 tempat. Yang pertama al-mazbalah, tempat sampah, jelas ini. Kita tahu sampah itu adalah tempat yang kotor. Ya, sampah itu kotoran dan di tempat sampah jelas bercampurlah kotoran macam-macam. Padahal disyaratkan tempat sholat itu adalah suci gitu. Wal majjarah, tempat penyembelihan hewan, penjagalan. Di mana di situ jelas ada darah yang mengalir, daman masfuha yang najis. Ya, jelas tidak memenuhi syarat untuk salatnya. Kemudian wal maqbarah, kubur. Kubur ini ada alasannya. Yang pertama, khawatir ada anggapan seseorang muslim ini bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun jenengan berniat menyembah Allah, dikubur itu tidak boleh salat di kubur, kecuali melakukan salat jenazah sebagaimana riwayat di mana Nabi SAW pernah menyolati seorang wanita yang meninggal di kuburnya. Setelah dikubur, Nabi tanya, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid itu? Ya, kata para sahabat, matat, telah wafat ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, dullani ala qabriha, saya tunjukkan aku kuburnya. Lalu datang ke sana Nabi, lalu salat jenazah. Boleh kalau salat jenazah tidak ada rukuk sujud, ya, berdiri kan ya. Dan itu adalah bagi jenazah yang baru meninggal dunia, yang panjenengan misalkan tidak sempat untuk menyolatinya karena mungkin kepontal ya, istilah orang Jawa, apa kepontal itu bahasa Indonesianya, terlambat datang. Jenengan sudah berusaha untuk melakukan salat jenazah pada saudara atau kaum muslimin, ternyata sudah dikuburkan. Boleh menyolatinya, tapi harus datang ke kuburnya. Jangan salat di rumah atau salat gaib di jarak yang begitu dekat ya. Yang berikutnya adalah waqari antit thariq, ya, di tengah jalan. Jelas ini mengganggu orang ya. Ya, salat di tengah jalan ya. Ya, mengganggu orang. Makanya kalau kegiatan kita kaum muslimin, sekira kegiatan yang itu bermanfaat bagi orang sekalipun, upayakan untuk tidak mengganggu kepentingan umum kalau bisa, kecuali terpaksa. Misalkan sholat id Pak ya, atau pengajian akbar. Kalau memang masjid itu menampung ya di masjid saja, di halamannya. Tapi jangan sampai menutup jalan kalau bisa, kecuali terpaksa. Ditutup lalu diberikan apa, rambu-rambu jalan alternatif. Jangan ditutup tok belek. Yang lewat itu bukan orang kesini saja, gitu. Akhirnya toleh nanti kan begitu. Iya. Apalagi malam hari, beda lagi Pak, lebih membingungkan lagi. Padahal seorang yang terbaik itu adalah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Kalaupun hidup dalam keadaan terpaksa, silahkan. Wal hammam sudah kita sampaikan, tempat najis ya. Wa ma'adinil ibil, dan juga tempat pertambatan onta. Jadi malamnya itu ada onta nginep di situ, jangan sholat di situ.
Ya, kalau ada penjelasan bahwa Nabi pernah sholat di tempat pertambatan kambing, misalkan ya, itu bukan kandangnya seperti kandang di Indonesia loh Pak. Situ tinggal pirang-pirang tahun, enggak, itu kambing itu di apa namanya, dingon ya, digembalakan. Jadi dia di situ, lalu kemudian ketika dia pergi, wong padang pasir itu selalu bergerak, apa namanya, pasirnya, dan dia mudah tertimbun karena kotorannya kecil-kecil. Kalau onta besar Pak ya. Jangan kan tahu kotoran kerbau atau sapi ya. Itu jelas tidak elok kita gunakan untuk salat. Kemudian wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas ya Ka'bah ya. Ini juga hal yang tidak pantas digunakan. Jadi disebutkan di sini tempat-tempat yang terlarang di dua hadis itu sungguh tidak terlarang kita sholat padanya, artinya tidak haram, kecuali tempat pertambatan onta karena tidak sahihnya, tetapi rasanya lebih utama kita tidak kerjakan pada tempat-tempat tersebut. Jadi tidak semua hadis dhaif itu kemudian dibuang gitu aja ya, dilihat maknanya, karena ada riwayah, ada diroya, riwayahnya dhaif, ada dhaifnya, tapi isinya kan begitu ya, isinya kalau memang betul benar maka bisa dipakai sebagai petunjuk. Dan larangannya kalau tidak sampai haram misalkan ya, setidaknya apa yang dilarang Nabi SAW itu kita hindari, itu lebih baik ya. Memang tidak semua Pak ya, tidak semua yang hukumnya misalkan secara fikihnya tidak ada hukum haram itu boleh atau pantas dikerjakan. Contoh ya Pak ya, contoh jenengan menjadi khatib, seorang khatib atau imam sholat, terus panjenengan berangkat ke masjid menggunakan sepeda motor Purwotoran kenal putih brong trail ya, misalkan itu kan pantasnya ke gunung, nggak pantas. Jenengan juga setelah itu langsung ngopi di pinggir jalan, kan gak untuk dalil ngopi kular haram, tapi tidaklah pantas dilakukan oleh seorang, lebih-lebih dia pemimpin sholat. Sama dengan sekalipun ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tidak sepakati aurat laki-laki itu sampai dengkul, tidak sepakati Pak, mayoritas seperti itu, maka tidaklah pantas kita misalkan karoan sakmenton padahal sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat, nggak sopan Pak ya. Wong aurat kita itu loh, kalau laki-laki segini, kesepakatannya kebanyakan ulama, dan tapi sama kan ya sarungan, ya kami takwa, kan pantainya gitu. Karena saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, ada seorang khutib ya, apa dia batal atau tidak, yang khutbah dengan memakai kaos Pak, khutbah Jumat. Saya tahu gak pantas sih orangnya, memang gak ada dalil dia gak oleh, terus ya gak ono hukumnya haram, tapi tidak pantas karena Nabi SAW ketika melakukan khutbah mesti memakai pakaian yang bagus, kan gitu ya. Apa pakaian bagus itu termasuk wajib? Tidak, hanya sunnah ya. Tapi coba kalau dia mau berani, silahkan ngelamar anak wong kawasan kepingin terus, kan merasa tuan rumahnya itu tidak dihormati. Kalau jenengan pakai hukum haram halal saja tanpa memakai adab, kering lah agama ini, betul tidak? Contoh panjenengan Pak nggih ngimami nggih kaos kotang sama ten sah wau ngimami nggih kaosan kotang mari ngono nih apa namanya, pakai sarung sing wis kira-kira ambune gak enak tapi jek suci nggih, gak tahu kena najis, kan gitu. Makanya kemudian kenapa beberapa riwayat itu ya, atau perintah Al-Quran ada perintah memakai pakaian bagus itu di masjid itu, khudu ya ayyuhalladzina amanu khudu zinatakum inda kulli masjidin ya, wahai orang yang beriman pakailah perhiasanmu. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian, bukan nek jangi sholat kok kon gawe gelang atau enggak itu ya. Nah ini menunjukkan adab itu memang, adab atau akhlak itu
lebih tinggi ya daripada misalkan ini kan nggak apa-apa, ini kan iya betul, tapi ada rasa Pak, ada rasa. Sebagaimana jenengan itu kalau dikasih istri makan itu kan ada nilai keindahan. Kalau masak rawon itu nah dikasih ya misalkan apa ini piringnya, kadang-kadang sego niku digawe bunder nggih, ngerti nggih, kemudian dikasih hiasan ini, rasanya makan kan berselera orang, karena asline nek nang wetengnya padha dicampur kan nggih, terus jenengan urap ngene wis sing penting kan. Nah, makanya antara apa substansi, isi pokok dan kulit itu sama pentingnya dalam Islam, tapi lebih penting substansinya. Kulitnya harus tetap terjaga. Contoh ya, ibu-ibu mau ndak beli telur bunyek tapi harganya sama dengan yang nggak bunyek, lalu pedagangnya bilang yang penting kan isinya. Iya memang nggak bisa seperti itu. Seperti kalau misalkan ada orang mengaku cinta kepada negara ini, lalu dia pakai Pancasila dari sempak misalkan ya, gambar Garuda itu. Terus yang penting kan isi ini, aku kan senang, kan nggak bisa nerima kita, paham ya? Makanya Islam itu simbol-simbolnya juga harus dihormati, substansi dari ajarannya ya harus dijunjung tinggi. Jadi ciri seorang muslim itu jelas ya, cirinya jelas, oh iku wong Islam, oh iku wong Nasrani, kan jelas. Dari mana? Dari simbolnya ya. Kebanyakan orang pakai kopiah itu orang Islam atau orang Kristen Pak? Orang Islam. Tapi kalau orang-orang ke gereja kan nggak ada yang pakai rukuh ya, ya pakainya bebas ya, kecuali Islam Ortodok Syria yang mereka memakai jilbab kan gitu, seperti itu ya, paham ya? Terus lanjutannya, An Abi Marsad Al-Ghanami qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la tusallu ilal kubur, janganlah kamu sholat menghadap ke kubur. Menghadap ke kubur nggak boleh, padahal misal sholat itu untuk siapa? Untuk Allah. Sholatnya jelas untuk Allah, karena perintah sholat itu kan menyembah Allah. Misalkan ada orang sholat niatnya nyembah Allah tapi berada di menghadap ke kubur, ini dilarang. Kenapa? Nanti menimbulkan kesan bahwa kaum muslimin ini paganisme, penyembah berhala ya, kesannya begitu. Di dalam kitab tauhid disebutkan juga Nabi melarang seseorang ya menyembelih hewan-hewan di tempat di mana dulu ada berhalanya ya. Ada seorang sahabat yang bernadar, saya bernadar untuk menyembelih seekor hewan, lalu Nabi bertanya, apakah di dalamnya ada, di tempat itu ada perayaan-perayaan orang jahiliyah dulu? Tidak ada. Apakah dulu di situ ada berhala yang disembah oleh orang Quraisy? Tidak ada. Lakukan nadarmu. Kalau ada jangan. Kenapa? Kesannya orang Islam dengan orang musyrikin itu sama. Yang mengkeramatkan tempat, padahal tujuannya kepada Allah, tidak syirik dia. Tapi simbol-simbol keagamaan musyrikin itu jangan dipakai. Ya. Ngerti ya? Apalagi bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antara masjid dengan kubur harus jelas batasnya ya. Apalagi sholat misalkan ada kubur di tengah masjid ya, misalkan ada kubur ditaruh di tengah masjid, mana yang harus dibongkar? Dilihat dulu ya, mana yang dahulu ada. Kalau yang dahulu kuburnya, maka masjidnya yang harus dibongkar. Kalau yang dahulu itu masjidnya, kuburannya harus dipindah. Dan Nabi ketika membangun Masjid Nabawi di kitab Lu'lu' wal Marjan itu belum dibangun, tapi kuburannya sudah ada, kuburan kaum musyrikin, maka dipindahkan kerangka-kerangkanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bangunan yang tidak terpakai dirobohkan, ya, diratakan, dibagusi gitu. Itu contoh Nabi menghindari ada kesan bahwa seorang muslim itu menyembah kepada selain Allah. Ngerti ya? Kesannya saja nggak boleh, apalagi menyembah kepada Allah. Yang kedua, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk-duduk kamu di kubur. Nggak boleh. Ini untuk menghormati setiap jenazah yang ada di kubur, sekalipun orang kafir. Karena larangan ini tidak berlaku
hanya pada kuburnya orang muslim. Yang namanya orang kafir Pak dikubur, punya keluarga di dunia ini ya, mereka juga menghormati nenek moyang mereka. Maka jangan sampai terjadi seperti di Surabaya, kuburan-kuburan Cina itu digunakan untuk apa? Dodol kopi ya, bahkan ya ada itu saya tahu itu dibuat tidur-tiduran, dibuat cangkruan. Akhirnya ditanya oleh seorang presenter, itu acaranya sudah lama sekarang nggak ada, namanya John Panto itu Pak, masih ingat ya? Itu ditanya, "Duh, Anda kok duduk-duduk di sini cangkruan?" Ya, dia kan orang kafir gitu. Kata jawabannya, dia orang kafir. Lalu dibalik, Anda kata yang diduduk diinjek-injek kuburan mbah sampean oleh terka. Ya nggak boleh, waduh ayo. Gitu. Jadi jangan begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan lebih baik kaki seseorang itu menginjak atau bokong itu nginjak bara api daripada dia harus duduk. Makanya kalau misalkan jenengan ikut ke pemakaman, hindari Pak ya, hindari untuk duduk di mayasannya ya. Atau kalau yang ada di kejeng jangan dibuat cangkruan, jangan cari tempat yang tidak ada kuburnya. Tapi repot kuburan di sini itu oh semerawut masalahnya, ngubur sesuka-suka asalnya itu. Yang bagus itu kubur pahlawan Pak, itu yang cocok itu gitu, mana jalan mana kubur jelas. Kayak kuburan di Mekah kan gitu ya, kalau jenengan lihat ya di Ma'la. Nah, di mana itu kan ada ini jalan, ini makam, ada nomornya. Ya, tidak ada maesannya Pak di sana kuburannya. Ditumpuin apa? Watu kayak Tangerang ya. Ya tidak apa-apa maesan itu ya. Foto-foto Tangerane, sing situ Tangerane watu, sing situ Tangerane maesan. Itu kan kalau saya melihat karena budaya saja, berbeda-beda. Yang jelas yang dilarang itu adalah membangun suatu bangunan di atas kubur, itu dilarang Nabi ya. Terus memperindah, mempercantik dengan macam-macam, itu yang akibatnya orang mengkeramatkan itu di situ. Jadi hal yang menjurus kepada keramat itu dihindarkan ya. Makanya ya biasa-biasa saja. Wong orang mulia dan tidak mulia itu berkaitan dengan takwanya di hadapan Allah Ta'ala gitu. Inna akramakum indallahi. Dan yang paling penting adalah panjenengan semua itu memuliakan orang-orang yang dikubur dengan banyak mendoakan mereka, melaksanakan wasiatnya kalau ibu bapak itu ya. Kemudian juga kalau sesuatu saat berziarah silakan, jangan tidak sama sekali, karena ziarah itu boleh gitu loh, hukumnya boleh ya. Ini kue ziarah pas misalnya riyoyo belanjanya sempat sampean mulai nang kampung riyoyo kok nih ya, mampir nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ada kok. Contohnya istri Nabi SAW itu pernah ketika beliau minta izin kepada Nabi supaya diizinkan untuk berziarah kepada makam saudaranya Abdullah, diantar oleh sahabat. Tidak apa-apa, jangan anti ziarah. Oh ya ojo kenemen oleh ziarah, ngerti ya, mutawasit tengah-tengah. Sing kadung anti gak merep balas, sing penting kan tak dungakno to koma wis seru, ngerti ya. Tapi yo ojo anti, ngerti ya, karena sesungguhnya ajarannya kan ada. Kan ada kata segini, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu, kata Nabi, dulu ketika awal-awal Islam melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Khawatir jatuh kepada kesyirikan. Nah, ya. Lalu sekarang ala fazuruha, sekarang ziarahlah kamu. Berarti kan ada perintahan. Lah, ulama usul fikih faham apabila ada larangan setelah itu ada perintah lil ibahah, itu bermakna boleh, bermakna boleh dilakukan. Tapi ojo kenemenen ya, ngerti nggih? Sampai meninggalkan kewajiban berhari-hari nggih. Ya. Ngertos? Sampai bapak ini keleleran gak dimasakno polane ditinggal. Ya. Ya kalau misalkan kita mau ke wali siapa yang mampir ke Mampel, mampir nggak apa-apa. Oh ini loh yang menyebarkan Islam di Jawa Timur ini, jangan kenang ya Allah mulianya mereka, banyak didoakan orang kan gitu. Nah, itu jangan sampai. Saya sendiri
jangan sampai lah jenengan itu antipati itu ya, ngertos. Lah wong ono hadis, kecuali gak ono nggih gak wani kula nerang. Saya pun tetap melakukan itu pada saat-saat tertentu. Saya berziarah, kadang-kadang ke Jombang juga, ke makamnya Mbah itu mampir ke situ. Ketika ke sana kita sempatkan. Yo iso didongan atau kau masuk sing ngarani gak iso. Ya, tapi seseorang yang berdoa kepada saudaranya atau siapa dikubur itu mendapatkan dua manfaat. Gitu. Yang pertama, dia mendoakan dan itu jauh lebih meresap. Ini jelas itu. Wong anjing sampai depi patokan kabeh nggih. Apa maneh ziarah menjelang maghrib atau bengi. Tambah berkesan maneh. Kan gak kudu ziarah kawan nggih. Kan gak kudu nggih. Bengi kalau oleh nggih. Cuma biasa wedi mek ngoten kan. Alangkah ngerinya alam kubur itu. Kalau sekarang saya ngetut-tutur, tapi kalau jenengan ke makam, jenengan dituturi patokan saunake. Iki lho sing ayu biyen mati. Iki lho pejabat ya akhir yo ngene. Iki lho sobok ya akhir yo ngene. Itu kan penasihat kita. Yang kedua, jenengan mesti ingat mati jelas. Lah nek mari ziarah terus gak salat itu gak dong. Ngertos? Orang yang banyak ziarah itu akan lebih banyak mengingat kematian. Kudu ana buahe. Nek balak-balik melok gak sembahyang gak dong. Sing diceritakno malah budak Gresik. Sate ngampil wis gak masuk dong. Ngertos? Paham ya? Nah, boleh tidak menziarahi kuburnya orang kafir? Boleh. Boleh. Untuk ibrah dan tidak boleh mendoakan. Ya, untuk ibrah. Ngene ra wong kafir. Gagahe kaya ngono, kekuasaane kaya mati sing ngene ae. Mengingatkan itu supaya siapa? Kata Nabi, tidak sampai jenengan itu tamak terhadap dunia. Pun talah sampeyan pikir sampeyan ya, misalnya sampeyan belani tukaran mbek dulur, gak urung yo ditinggal kabeh sing jam rebutan niku. Betul ndak? Nek eling ngoten nak enak ya. Ada Pak orang mati dikubur dengan pajeronya, kepingin roh. Ada? Atau istrinya yang sudah berjanji setia sehidup semati ono sing bojone katut? Lah ada. Malah bojone ngene wis cepetan nang kuburan sakno. Malah kok cepetan kok ngusir ya. Itu fakta loh itu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan yattabi'ul janaiz salasa. Yang mengikuti jenazah ada 3. Yang pertama adalah maluhu, hartanya. Yang kedua wa ahluhu, keluarganya. Yang ketiga amaluhu, amal. Wa yarji usnani, yang 2 pulang kembali ke dunia. Wa yabqal wahid, yang tersisa adalah 1, yaitu amalnya, baik amal baiknya maupun amal buruk. Jadi orang itu kalau banyak merenung tentang kubur, insya Allah hatinya lembut. Insya Allah juga dia tidak akan tamak terhadap urusan-urusan dunia. Rebutan sampai diwelani bacaan mati karo ya gak nggawa karo. Karuan masuk akal ya. Ngomoyong ngelompok donya nek mati dikatutno pisan. Sing masuk akal wong royokan akhirnya ditinggal kabeh. Sajane nek DPR sering ziarah kubur diulangi ngeten ngaji nang kuburan. Yakin insyaallah ana perubahan nanti nggih. Polisi-polisi niku misalnya sing kereng-kereng itu perlu dia ngantemi uang misalkan, kalau dia misalkan tidak layak dilakukan itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, jangan mentang-mentang, makanya ojo dumeh itu bener, ojo dumeh aman itu ya, nggih Pak, ojo dumeh tadi ini dan ini sama dengan imam, ojo dumeh tadi imam yang imam itu tawane gelane niku disenene Kanjeng Nabi Mu'ad bin Jabal ngimami napa Isa maca Al-Baqarah Senin ya. Al-Baqarah Pak nek wasamsi wa duha mboten napa nek niku kan surat Al-Munafiqun tambah dipotong nggih sing mengki nggih mboten napa mosok ngarani ndek nek gak kulullahu ahad wa inna a'tayna repot paham gini nggih tentang penjelasan ini. Jadi janganlah kita bersikap ekstrim ya, terlalu ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tetaplah biasa. Seperti misalkan kita mendengar Nabi SAW disebut, kita baca sholawat, no perintahnya aja nih. Kadang-kadang kita ngomongnya terkadang lah podo Pak, lo podo ini hadisnya podo, kok gak podo lo seneng aja lo wedo gitu kalau dungoy bedo
Kok misalnya Fatihah oleh siji malah diwaca liyane paling. Ya. Semangat kita itu kalau sekarang saya itu semangat, mari kita pertemukan banyak persamaan. Ngoten lho. Ayo sampean dolelake padha ni mereka. Golongan satu dengan golongan yang lain. Yang mayoritas di Indonesia. Akeh padha. Bedane lak siji sebagian ya. Bismillah sing situ dibanterno sing situ gak. Kan tapi kan maca karo. Nggih. Nah, terus manten napa? Nek subuh tok saja. Sing situ kono sing situ gak kono. Mengono ta. Kau wape kalau tahiyate padha kabeh. Ana sing atahiyatu lillah, astahiyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Sing situ riwayat Bukhari Muslim, sing situ riwayat Muslim. Nek ngoten ya. Berarti iso digawe karo. Nggih. Nek kula gawe rata kadang maca kabira, kadang maca al-ba'id, kadang maca doa iftitah yang lain. Rukuk ngoten kadang subhanallahil azim. Kadang subhanallah wa bihamdi, kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kadang doa yang lain. Karena nyatanya Nabi yang maca macam-macam. Ya. Hanya ketika menjelang wafat beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Akhirnya kadang-kadang kan wong takok, sampeyan wong apa ya jelas wong Islam kan. Ya kan ngoten. Nek takok organisasinya ono, itu kan pilihan kita. Dan itu kita gunakan untuk mempermudah gerak dakwah kita. Nek sampeyan ijen kan gak iso ngatasi. Kalau diorganisir kan ngatasi. Gitu Bang ya. Misalkan sampeyan ngumpul zakat ijen, ya gak iso dadi apa-apa. Tapi nek sampeyan kumpul nang analisis mesti iso. Jadi ini. Karena saya mikir wakeh. Sing nyalono nggih banyak, gitu kan ya. Coba masjid ini dipikir ijen. Gak ada ketakmiran, tapi jentok ngeluh aman ya. Tapi kalau ada takmirnya banyak musyawarah. Makanya musyawarah itu kalau saya dulu Pak ya sekarang juga pokoknya kalau jadwalnya musyawarah itu misalkan 1 bulan sekali itu harus ada. Hari ini buono masalah, kalau masalah kutono mesti ketemu masalahnya ya. Pikiran orang kan banyak, tapi nek musyawarah di arang-arang kaya gak ada masalah, tapi nek ketemu masalah wakeh akhirnya ngomong ngalur ngidul gak jelas. Kenapa? Kakek masalah. Makanya harus ada rutinitas ketemu jamaah. Masih misalnya kan apa-apa ya mangan-mangan kan mari ketemu silaturahim kan selesai. Enak Pak musyawarah itu, semakin akrab ya, semakin tahu satu dengan yang lain. Kesibukannya kadang ngaji gak teko, ternyata dia masuk di pabrik gak muli-muli oh gak kartu, akhirnya ero kan gak khusuudon, akhirnya gak suudon ya. Berikutnya An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW idza jaa ahadukumul masjida falyanzur. Apabila salah seorang di antara kamu ya masuk masjid, hendaklah dia perhatikan. Fa in ra'a fi na'alaihi adan au qadharan, jika ia melihat di ya na'lun itu apa? Sandal, 2 sandalnya atau 2 sepatunya ya, sesuatu yang tidak bersih atau kotor atau najis ya, falyamsahu, hendaklah dia gosok. Dia digosok kemana? Ke tanah. Kalau jenengan pakai sepatu khuf dalam keadaan digosok-gosokkan ke tanah atau pasir. Kalau sudah bersih falyusalli fihima, hendaklah dia sholat di dalam kedua sepatu itu atau sandal itu. Ini berarti jenengan faham dari hadis ini. Jadi kalau habis wudu kecepret telek gak batal, mek najis. Atas, gak usah baleni wudu, wong kena najis kok baleni. Ya. Yang baleni itu apa? Hadas kecil wudu pembersihnya. Kalau nggak ada tayamum, kalau nggak ada air atau nggak bisa karena sakit tayamum. Hadas besar gimana? Dengan mandi junub. Kalau nggak bisa tayamum. Jadi orang misalkan loronan rumah sakit dadak ngipi ya apa katanya, hari kecelakaan nggak bisa bangun, luka ngipi, gak usah diseneni Pak, kebacut ngono ya gak usah ngipi gak iso direncanakno. Sakit jenengan ngipi ngerencanakan
aku kok ngimpi ketemu, nggak bisa Pak. Ternyata dia mimpi basah misalkan, ya dibersihkan, ya celana dalamnya itu dibersihkan dulu ya, kemaluannya dibersihkan. Kalau misalkan tidak dapat menyentuh air, bisa menggunakan apa, tisu atau tisu basah lalu dikeringkan dengan tisu kering ya sampai bersih, baru kemudian dia bertayamum. Kalau dia bisa cebok, bisa cewek, karena beda loh Pak, cewek dengan mandi junub itu. Kalau cewek kan tidak kena semua, hanya bagian tertentu ya, dan itu tidak menyebabkan orang sampai kedinginan ya, seperti itu. Dilihat kondisi. Setelah itu dia bisa bertayamum dengan niat menghilangkan hadas besar. Jadi beramal itu harus ada niatnya, kalau nggak niat nggak sah. Niat itu sebuah kesengajaan di dalam hati untuk mengerjakan A untuk ini, B untuk ini ya. Yang membedakan adat istiadat dengan ibadah itu pada niat sebenarnya gitu. Contoh ya, jenengan kalau habis jalan-jalan lari-lari mesti atus pior gitu. Ini biasa ngoten, ngilangna napa? Keringet. Itu tidak bisa menghilangkan hadas besar karena jenengan nggak niat. Ngerti? Tapi kalau jenengan niat menghilangkan hadas besar baru hilang. Makanya misalnya mari hubungan suami istri, terus ya habis subuh misalkan hubungan lali Pak, orang nang kantor atus pior keramas nih, tutup kantor ini, aku mangko keramas dok, gak ada niat, aku tembaleni ini ku. Iya, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sebagaimana yang ia niatkan. Atas, kalau niatnya karena Allah ya dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya dapat untuk sanjungan manusia, dia dapat juga sanjungan. Kalau dia ingin terkenal, insya Allah juga dia akan terkenal. Saat ini urip awak dhewe ndelok terkenal kate lapo, wis tuwek sangal terkenal ya. Makanya mencari mardhatillah, mencari ridha Allah. Kalau jenengan mencari keterkenal mesti kecewa Pak. Kalau orang terkenal itu repot urip di dunia itu Pak. Bintang film itu repot Pak. Sampeyan mboten atur repot wong terkenal nggih. Semerap nggih. Jange anduk pangsit gak iso Pak. Kuwatir dijauhi tanda tangan. Nggih mboten. Sungguh anduk nang muran wani gak wani. Gak wani. Gengsi Pak. Makanya banyak bintang film yang setelah tidak dikenal bangkrut itu gara-gara apa? Dia takut ya, wedi kok nemangan ini dicacat ini. Itu kalau mau terkenal. Makanya kalau sudah tidak terkenal dia bikin sensasi biar soro Pak. Golek wong dadi niat gak lillahi taala. Sing enak iku lillahi taala. Ngekek ya lillahi taala. Mudah lillahi taala daripada riya Pak. Sampun maca Quran duwe anak-anak gak ono sing ngejokno. Kan ora ati. Ya. Kalau kita membacakan Allah kan terserah ya, mau anggapan orang terserah, berbuat baik pada orang karena Allah terserah, mau dipuji enggak, difitnah ya gak apa-apa, was ndolekan niku mah jange nyalokno lurah lho mangkano bapak sak omong-omongnya uang. Tapi kalau jenengan itu tidak ikhlas, luwih berat tang, mboten ikhlas luwih angel. Kalau orang ngomong luwih angel ikhlas, menurut saya salah. Angel gak ikhlas Pak. Coba jenengan misalkan melakukan sesuatu supaya dipuji oleh mertua atau istri, mertua angel kadang wis digawa-gawakno gak cocok. Tapi nek misalnya lillahi taala gak cocok kan biasa, wis oleh ganjaran no. Sampeyan gak cocok Dik, gak cocok aku gak apa-apa, karena tonggo mari wis ngene mboten. Istri dibelikan suami pakaian ya. Kalau dia memang ikhlas karena Allah menerimanya, gak cocok itu gaya ya. Diluk jak suaminya merasa senang karena pemberian itu untuk menyenangkan dia. Nggih. Mari ngono beberapa bulan dibungkus. Lah apa? Tak sedekahno ya oleh ya. Oleh. Oh dan guyune padahal asline gak pada cocok. Bisa kan itu terjadi pada kehidupan kita, gitu? Dari ini sing lanang alhamdulillah bojoku slowo men klambi cek anyar dikekno padahal
Tapi dia semuanya dilakukan karena Allah Ta'ala. Makanya orang yang melakukan karena Allah Ta'ala enteng. Betul kan? Jenengan nyawoni anak enteng. Nek iso ngekei tambah senang. Iso bahagiakan orang tambah bunga. Dikai merengut, gak apa-apa. Menjadi mungkin kurang lah ya ngoten ae. Dikai mau wengut gak terima kasih belas paling kurang aku lagi ngekei. Suatu saat ditambahi mana baru senyum, berarti ukuran wong iki akeh. Begitu ya, paham ya? Ya, makanya kemudian kalau ada orang nggak ikhlas itu suworo, ya, sorot banget saya lihat hidupnya ini. Sekalipun berkelimpan dengan harta benar, karena setiap langkahnya itu ingin diperhatikan orang, ingin dipuji. Dia berupaya cari bagaimana manusia tertarik. Ya, semula ngajing ya, semulang mana. Ya. Alhamdulillah diterima, alhamdulillah. Buatin gak apa-apa ngoten ae wis. Ya, wonge akeh jarene kiai kula pian. Wonge akeh didik semangat wis. Ya. Begitu, nggak boleh terus kendor gara-gara sing teko misalnya mek didik. Sapa ngerti jin-jin akeh teko ewonan awak dhewe karo. Nggih, lha ngoten ae, mangkane enten murid kula Ruwadul. Ustaz, hari ini yang datang 40 nolnya hilang, enggak apa-apa. Semoga-moga jin-jin sing nama jadi melok gabung kabeh. Ngono iku sak angel-angel. Karena niatnya sudah belajar. Kalaupun misalkan gak teko krono udan, pernah Pak saya ngalami, teman-teman juga ngalami. Wis soro-soro budal nggih, tutup masjid saupopi karena udan. Nah, akhirnya nggih jamaah mulai ngono. Apa angel-angel gak perlu terus wis dibelan-belani. Lha sampean mau niate krana sapa lho? Makane nek gak ikhlas iku soro-soro. Nggih. Makane kula nek umado, mulang umado wong didik. Kula anggap perjalanan saya rekreasi. Ndelok-ndelok apa-apa lak nek sing nek mulih ya. Makane kadang liwat dalan beda-beda kula. Kadang budal liwat kene, nah saya anggap aja hiburan daripada di rumah. Alhamdulillah sing diulang cik papat itu jamak ya, iya Pak. Sudah sekarang ini doktrin dari Kiai almarhum ya, Kiai Haji Ahmad Subroto, betul-betul merasa Pak pada teman-teman yang mondok itu. Koyok teman-teman misalnya mulang semangat gitu loh, mek luru buan, justru angel luru ikhlas itu. Iya betul. Justru angel, sampe kira munang wong titik ikhlas gampang. Wis waduh ade, kluthik. Dibelani soro-soro gak ono sing teko. Biasa, Pak. Ya begitu. Ya alhamdulillah. Ini berlatih, yang bisa begini berlatih bertahun-tahun. Gak langsung diterangno langsung iseng ya. Seperti tadi sebelum ke sini kan saya ke pondok. Hujan Pak tadi, weras. Mriki dereng. Nggih to, weras kula pikir arek-arek iki ono tak akhirnya rada terang kula kok berangkat nang pondok. Kula tingali arek-arek, kurang siap belas. Kurang siap jare setengah papat, kurang siap belas. Malah masjidnya dikancing terus pondoknya masih anak-anak belum siap. Perempuan kan agak lama, Pak. Wis waran kancamu minggu ngarep ae. Langsung kula mulih, kula karena banyak bocoran saya resiki jek ana tandang kawis sing akeh sing manfaat lah apa pusing nggih. Kak terus muring-muring lah apa sampean muring-muring niku. Koyok gak tahu dadi cilik ae. Awak dhewe cilik biasa ngoten niku nggih. Betul ndak, Pak? Sampeyan enten arek cilik sampean muring-muring koyok sampean salat langsung tenang. Biyen yo ide-idean cekil, mari ngono uber-uberan. Lah nggih sih. Nek terawih nek jange rokok kae ngadeg, eling kan? Nggih, padha ae asline biyen, cuma kadang-kadang melete sakniki. Makanya kalau saya sedih kalau ada masjid ditulisi anak-anak dilarang masuk. Yo apa masjid anak kalian melepuh? Kapan mereka belajar agamanya? Kalau seperti itu, gara-gara apa? Agak rame. Justru gurunya bapak saya bilang, nek ono arek nang masjid rawame cilik, gawe ngetes kon khusuk tak gak. Nggih. Makane nek ono wong diimami mari ono arek rame muter-muter cerik-cerik langsung muring-muring jelas gak khusuk wong ning. Jelas wis mangkel atine pokoke. Mari salam. Assalamualaikum. Rame ae jelas mangkel itu.
itu cirinya wong ngamuk ketika sholat, getem-getem mbek arek. Konangan kan? Nggih, bener lah. Nggih, makanya ngoten nggih. Insyaallah ngoten. Jadi ini latihan terus kita. Yang setelah ngaji itu yang saya alami, yang saya lakukan, jenengan harus bermuhasabah dan bertadabbur, ngerenung, hitung-hitung supaya masuk. Kalau sekedar ngaji di rumah mari kurang berkesan. Makanya perlu direnungkan lagi apa yang kita pelajari hari ini. Ya kalau anak sekolah itu kan perlu belajar lagi supaya pelajarannya apa? Mancep. Mudah-mudahan barokah apa yang kita lakukan, diridhoi Allah Ta'ala, dan semua hati kita diarahkan kepada ikhlasan pada Allah Ta'ala, dan ini yang bikin setan KU. Mudah-mudahan ikhlasnya dijaga terus ya, jangan kali kalau tetap semangat istiqomah, sehingga Bapak Ibu sekalian juga anak-anak kita yang mungkin belum bisa hadir, kita doakan terus mudah-mudahan menjadi generasi penerus kita ya, dan lebih baik dari ayah-ayahnya yang ada di sini dalam segala hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.